Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Om. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah, pagi hari ini saya spesial, sangat sehat berkat doa teman-teman semua. Iya. Ya. Saya kayak kalau nggak salah ini pernah lihat Hmm. Anda ini jadi salah satu YouTuber di Malang. Hmm. Kalau boleh tahu sejak kapan ya Om kok bisa jadi YouTuber gitu loh? Ceritanya gimana? Jadi gini, Sarah, situasi COVID-19. Itu berarti pengaruh ya? Ya, mau tidak mau ini situasi lockdown yang harus kita lakukan untuk segera kembali lagi berekspresi sekaligus mengimplementasikan apa yang harus saya miliki yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, kembali lagi untuk mengejar target perolehan Apa itu? Perolehan kebutuhan untuk keluarga. Oh, perolehan rupiah gitu ya? Kebetulan keluarga, sementara saya harus diem di rumah kan gitu. Oh gitu Nah, ya. akhirnya muncullah ide dengan segala kekurangan, maka ya bertekad bismillah, jadilah YouTubers, kemudian produksi dengan peralatan seadanya. Oh gitu. Tuh. Gimana ceritanya kok bisa sampai berjalan, sudah ada iklannya? Berarti Iya. kan banyak yang sudah dilalui untuk jadi YouTuber tuh gimana? Bisa diceritakan ke teman-teman yang lain, mungkin kalau yang lain pengen tahu atau pengen mengikuti gimana nanti? Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi terima kasih, sebetulnya saya tidak ada apa-apanya, saya tidak terlalu, awalnya tidak terlalu serius ya, karena kemampuan yang ada di saya perlu dipertanyakan juga. Saya bisa apa, akhirnya pada waktu saya kembali lagi dengan SDM yang pada waktu itu belum sempat kita gali maksimal, maka saya harus kembali lagi pernah melakukan ini, pelah melakukan itu. Ya akhirnya muncullah bikin tutorial secara keilmuan yang sudah saya kuasai, yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka YouTubers itulah yang saya angkat dengan cara buat karya. Itu Gitu. hobi atau memang keahlian, apa hobi atau gimana? Dua-duanya atau Itu- gimana? Itu yang awalnya agak sulit ya. Yang awalnya sebelum itu memang jadi profesi ya kan, karena tutorial yang ada bikin ya ini bagaimana bermanfaat buat orang lain lah, intinya begitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu yang berawal ingin menunjukkan bahwa ini loh yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu ini biar tidak mubazir, tidak hanya saya simpan sendiri tapi bisa kita salurkan kepada masyarakat luas. Gitu ya. Ngomong-ngomong, sejak kapan suka menanam bonsai-bonsainya itu? Makanya tadi di awal saya sampaikan, dulu sebelum kita beraktivitas yang lain sebelum lockdown, kita memang sudah mulai menanam bonsai, kita menanam Gitu. tanaman-tanaman gitu loh. Akhirnya maka situasi lockdown itu, situasi COVID-19, akhirnya mau tidak mau di rumah dengan Menanam tuntutan lagi keluarga, bonsai-bonsai gitu ya? akhirnya untuk mencari kesibukan menanam lagi bonsai-bonsai gitu. Cuman Gitu. bonsainya tidak diawali dengan dongkel, tidak harus mencari di alam, tapi kita mencari dari bibitan yang menanam dari biji sampai kita merawatnya. Gitu. Nah, itu. Berarti media-medianya untuk menanam bonsainya itu harus punya semua ya? Harus siap, selalu siap untuk nanam itu loh. Media-media yang seperti apa itu? Mulai dari Bijinya, tanah, pupuk, tanah-tanah. bijinya sampai dengan potnya. Nah, itu kalau bukan dukungan dari keluarga nggak bisa. Jadi Gitu gini, ya? Mbak. Keluarga semuanya berperan. Tidak ada yang tidak berperan. Mulai dari istri saya, anak saya, semuanya saya mencoba untuk melibatkan. Kenapa? Karena Anda lihat di YouTube saya, mulai mangkoknya nyonya yang di dapur saya gunakan untuk pot. Mangkok-mangkok. Cangkir itu jadi pot, ya kan? Berarti nggak punya mangkok ya sekarang ya? Istrinya ya? Itu nanti konfirmasi sama istrinya ya. Konfirmasi sama istri apakah di rumah masih punya mangkok apa enggak. Yang penting Gitu gini, ya. gini. Pada dasarnya konsep itu, mangkok itu kita minta sama istri, yang kadang-kadang kan istri itu beli sabun, beli apa dapat hadiah yang itu tidak sama bentuknya, maka akhirnya ya sudah kita minta boleh nggak, ternyata nyonya istri saya mengiyakan, ya sudah dipakai aja, karena
awal karena tidak punya pot kan. Nah, jadi gitu. Terus pot-pot yang buat sendiri itu juga berarti pakai tangan sendiri, mengolah sendiri gitu ya? Jadi gini, memang ya kalau dibilang seniman tapi agak senewen. Jadi seniman dulu memang seniman. Jadi ya tukang patung, tukang relief, kemudian tukang gambar gitu ya. Akhirnya ilmu ini kita kembangkan lagi, kita bikin pot. Nah, akhirnya apa? Ada teman-teman media yang mencoba meliput, gitu. Akhirnya saya bikin pot seperti apa. Jadi beberapa channel yang ada di YouTubers yang lain, saya coba untuk ikuti. Oh, potnya gayanya begini, potnya gayanya begini. Nah, saya kan mengambil ciri khas yang berbeda, gitu. Akhirnya pot juga bikin-bikin sendiri. Nah, tapi itu ilmunya yang sudah lama nggak kepake. Akhirnya sekarang dipakai untuk disalurkan kepada siapa saja. Gitu. Terus bonsai-bonsainya apa saja yang saat ini menjadi koleksi Om? Ya, hari ini saya memang lebih banyak fokusnya di satu. Awalnya saya menanam di kemuning. Jadi kemuning kita tanam mulai dari bijinya sampai perawatannya. Nanti target saya adalah di mame. Paling besar nanti di small, ketinggian di 30 cm. Cuman itu sudah bentuknya sudah ideal. Gitu. Tapi yang mame tingginya hanya 15 cm. Begitu juga dengan batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, semuanya nanti kita bentuk ideal, tapi di konsepnya di mame. Itu yang pertama. Di apa namanya, kemuning. Kemudian yang kedua, saya melihat kualitas ada pandan yang pada dasarnya kayak di belakangnya itu ya? Ya, yang di belakang ini kan ini kebanggaan saya yang awalnya hanya dipandang sebelah mata oleh ibu-ibu terutama yang lebih banyak memanfaatkan. Kenapa? Karena hanya untuk bikin kolak, bikin pengharum makanan. Kali ini kita buat jadi bonsai. Pada dasarnya pandan inilah yang nantinya akan mengharumkan bangsa kita. Kenapa? Karena pandan baunya wangi. Itu. Dan kemudian di beberapa channel saya selalu memberikan pesan bahwa pandan inilah pada saat kita lahir ada pandan, pada saat kita meninggal ada pandan. Itu filosofi pandan yang harus dicatat untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Ini catatannya. Maka pandan menjadi booming sekarang. Justru channel saya yang lebih banyak terangkat, dilihat banyak dari orang itu ya? yang dari pandan, ya kan? Gitu. Dan dari kemuning. Cuma kalau bonsai-bonsai yang lain umum sifatnya. Maka yang lebih spesial adalah pandan dan kemuning. Karena saya kepingin keluarga saya sewangi pandan, seharum kemuning. Makanya saya ajak untuk keluarga, anak, istri, cucu, semuanya untuk bersama-sama membuat wangi dan harum seperti halnya pandan dan kemuning. Jadi gitu, Mbak. Untuk bonsai kemuning sama pandannya itu otomatis kan berbeda ya bentuk potnya, menyesuaikan. Kalau yang untuk buat sendiri kayaknya saya lihat dari tadi ada yang berbeda-beda gitu ya. Menyesuaikan berarti ya, harus menyesuaikan besar kecilnya juga ya. Kita akan menyesuaikan. Kadang-kadang saya tuh orangnya nggak beda sama orang lain. Coba contoh nih. Ini gelas, ini punya nyonya nih, hadiah juga, hadiah sponsor. Ini kita gunakan banyak. Saya koleksi gini banyak ya, gelas gini ini banyak. Ini nemu di lapangan, nemu di tempat sampah ini. Saya selalu memanfaatkan barang-barang yang tidak termanfaatkan, saya akan manfaatkan. Ini pengantin, ya kan? Ada gambarnya pengantin, ini nanti kita jadikan pot, gitu, ya. Saya lihat tadi kan bonsainya banyak sekali, dari yang sebelah barat, ada yang timur, ada yang sebelah utara, macam-macam, dan perlu dirawat juga ya. Otomatis kalau merawat sendirian kan kesulitan. Apa memang itu dilibatkan juga keluarganya, Pak? Ya, jadi Anda sendiri bisa melihat di beberapa konten saya melibatkan istri, saya melibatkan anak, semua keluarga kita libatkan. Kenapa? Karena pada saat itulah, pada saat bonsai ini laku, dibeli oleh kolektor atau siapa pecinta bonsai, kita semuanya untuk keluarga, bukan untuk saya, juga bukan untuk nyonya, bukan untuk anak, bukan untuk siapa. Yang penting semua berkah rezeki itu untuk semua keluarga, manfaat buat siapa saja. Itu intinya prosesnya. Gitu. Karena apa? Karena rezeki itu diturunkan bukan untuk saya, bukan untuk saya saja, tapi juga untuk nyonya, juga untuk anak, juga untuk semua keluarga yang ada di rumah. Nah, itu yang perlu kita sadari dulu. Berarti aktivitas sekarang ini banyak di rumah untuk kegiatan yang ini ya, Pak? Lebih banyak di rumah, tapi juga keluar pada saat kita ingin sosialisasi sama ibu-ibu yang ingin belajar
bonsai pandan, pengen menanam kemuning, ya kita buka lah. Semuanya kita buka sehingga apa? Semuanya tidak ada yang mubadir. Semua ilmu yang diberikan oleh Allah ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Itulah. Oh iya. Ya. Oh iya Om, kayaknya Ya. tadi saya pas kesini itu kan putra putrinya banyak sekali ngomong. Ya. Berapa sih putranya itu? Saya kebetulan ada 5 anak, ya kan? Ada 1 cucu. Ya. Gitu. Istrinya Jadi, berapa Om? istrinya baru 1. Oh baru. Tapi hanya 1 aja. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi alhamdulillah Allah menitipkan istri saya tercinta ini untuk selamanya. Jadi Amin amin. dunia dan akhirat. Maka cintailah istri Anjar dunia dan akhirat. Kalau hanya cinta di dunia, maka kita akan ketemu di dunia. Tapi kalau cinta dunia dan akhirat, insya Allah saya akan berjuang untuk bersama-sama dengan istri saya untuk dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqa wa jaqal batil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah konsep saya bersama keluarga, tentunya saya sebagai imam bertanggung jawab untuk semuanya. Itu ya. Ternyata Om sweet juga ya Enggak orangnya sih. ya. Enggak sih, biasa-biasa. Oh biasa saja. Ya. Oh gitu ya. 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 Gitu ya. Iya, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama, mudah-mudahan Iya. Anda selalu diberikan kesehatan, Amin. rezeki yang banyak, berkah. Insya Allah kita ketemu lagi di channelnya Sodik Ismail berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.